Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Ayudi Intan Pratiwi. Saya adalah mahasiswi semester 5 pada program studi PJJ-PAI di Universitas Islam Negeri Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Nah, dalam video saya kali ini, saya akan membahas sedikit ya mengenai materi yang berkaitan dengan identitas digital. Di mana pada materi ini akan terbagi menjadi 3 subbab pokok yang akan kita bahas. Nah, yang pertama yaitu kita akan membahas mengenai konsep identitas di dunia digital. Terus yang kedua ada pengaruh media sosial pada pembentukan identitas. Dan yang ketiga isu autentisitas dan keaslian di ruang cyber. Nah, serupa dengan keberadaan seseorang di dunia nyata, keberadaan seseorang di dunia maya itu juga memerlukan identitas yang jelas. Jika pada kehidupan real atau nyata yang digunakan adalah identitas seperti KTP, maka identitas digital juga pada dasarnya memiliki konsep serupa ya, yakni sebuah berkas atau data yang menunjukkan data diri secara lengkap dan legal. Validitas identitas digital menjadi hal yang sangat penting terkait dengan profesionalisme kerja. Pasalnya, duplikasi atau peniruan terhadap identitas ini mudah sekali dilakukan dengan memodifikasi data yang ada. Bahkan pada banyak kasus upaya pencuriannya juga sudah marak terjadi. Nah, pada pembahasan kita yang pertama ini, kita akan membahas mengenai konsep identitas di dunia digital. Nah, sebenarnya konsep identitas di dunia digital itu sebenarnya itu apa dan kira-kira itu ada manfaatnya nggak sih buat kita? Gitu ya. Pada poin yang pertama ini, kita akan membahas mengenai konsep identitas di dunia digital. Nah, sebenarnya identitas digital itu apa sih? Terus manfaat adanya identitas digital ini sebenarnya apa bagi kehidupan sosial kita, kayak gitu ya. Jadi, pengertiannya secara umum itu, identitas digital merupakan semua atau segala jenis informasi atau data yang ada di dunia maya yang terhubung dengan orang, organisasi, atau bahkan perangkat elektronik tertentu yang ditandai dengan deretan angka unik atau nama pengguna yang spesifik. Pada konteks yang lebih formal, identitas seperti ini juga dapat dipahami sebagai sebuah informasi yang diciptakan dengan tujuan memudahkan proses dokumentasi identitas warga negara yang ada di dunia maya, sehingga setiap orang dapat memiliki identitas unik dan mudah dikenali. Contohnya tentu saja sangat jelas ya, mulai dari adanya halaman email, kemudian berbagai akun di media sosial, data identitas yang tersimpan di database perbankan, hingga data KTP yang idealnya akan menjadi sistem perekaman data digital untuk penduduk Indonesia. Nah, dari uraian di atas, jika diterapkan dengan optimal, sederet manfaat bisa dirasakan untuk individu atau instansi yang berurusan dengan identitas seseorang. Berikut ini adalah beberapa contoh manfaat penggunaan identitas digital untuk masyarakat secara umum, yaitu yang pertama, penyampaian data terkait individu. Pada konteks umum, digital identity atau identitas digital ini bisa menjadi sumber data dari seorang secara menyeluruh.
mulai dari nama, tempat tanggal lahir, alamat, catatan kesehatan, catatan finansial sebagai debitur atau kreditur, hingga catatan tindak kriminal yang dimilikinya. Dengan sumber data terpadu seperti ini, segala urusan akan menjadi lebih mudah dan transparan. Akses pada data akan dapat diberikan pada kondisi tertentu sehingga keamanan data bisa tetap dilindungi, mengingat pentingnya data yang ada pada file atau dokumen digital seseorang. Terus yang kedua ada memudahkan administrasi di berbagai bidang. Misalnya ada administrasi kesehatan, kependudukan, pengajuan pinjaman, hingga yang berkaitan dengan hukum, semua memerlukan data diri yang lengkap dan valid. Identitas digital dapat memberikan kemudahan untuk urusan ini ya. Idealnya ketika sudah ada informasi digital terkait data diri seseorang, proses pelampiran, salinan atau fotokopi KTP dan sejenisnya tak perlu lagi dilakukan. Informasi dapat diperoleh dengan satu kali input data, scan atau proses lain dan secara lengkap akan tersaji. Tentu saja hal ini akan mempercepat administrasi yang diperlukan terkait data diri. Terus yang ketiga ada validasi transaksi yang akan dilakukan. Jadi penggunaan identitas digital ini juga akan membantu proses validasi terkait transaksi atau aktivitas yang akan dilakukan. Seperti misalnya tanda tangan digital bisa menjadi salah satu proses validasi atau konfirmasi pada kebenaran data pengguna saat akan melakukan transaksi. Validasi ini juga terjadi pada akun-akun media sosial dengan memberikan tanda tertentu pada akun yang sudah diakui kebenarannya. Beberapa media sosial menggunakan status verified untuk akun yang sudah dipastikan valid milik seseorang atau lembaga, sehingga dapat menjadi bukti nyata bahwa akun tersebut dikelola oleh pihak terkait. Nah, terus manfaat selanjutnya yaitu proteksi data dan akun lebih baik. Konfirmasi pada digital identity atau identitas digital ini yang disematkan pada akun digital juga akan membantu mengamankan data dari tindak kecurangan, pencurian atau cybercrime lain. Jika biasanya konfirmasi hanya dilakukan menggunakan PIN saja, verifikasi lebih lanjut bisa digunakan dengan menggunakan informasi dari digital identity ini. Setidaknya, ketika verifikasi yang dilakukan memerlukan data dari identitas diri yang terekam secara resmi, maka perlindungan bisa ditingkatkan secara signifikan. Selain karena informasi yang dimiliki bersifat otentik, perlindungan pada database milik lembaga legal atau negara dipastikan sangat tinggi karena menyangkut data dari masyarakat luas. Nah, setelah kita membahas konsep identitas di dunia digital, yang kedua ini kita akan bahas mengenai pengaruh media sosial pada pembentukan identitas. Di era digital saat ini, media sosial telah menjadi salah satu aspek paling dominan dalam kehidupan sehari-hari ya. Platform seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan TikTok tidak hanya digunakan untuk berkomunikasi dan berbagi informasi, tetapi juga memainkan peran penting dalam pembentukan identitas diri. Proses pembentukan identitas yang sebelumnya banyak dipengaruhi oleh interaksi langsung dan lingkungan sosial fisik, kini semakin terintegrasi dengan dunia digital. Media sosial menyediakan ruang yang luas bagi individu untuk mengeksplorasi, mengekspresikan, dan mengonstruksi identitas mereka melalui berbagai bentuk konten, mulai dari teks, gambar, hingga video. Pembentukan identitas diri melalui media sosial melibatkan proses yang kompleks dan multidimensional. Pertama, media sosial memungkinkan pengguna untuk menampilkan versi ideal dari diri mereka sendiri yang seringkali berbeda dari identitas mereka di dunia nyata. Proses kurasi ini
mencangkup pemilihan momen-momen tertentu untuk dibagikan, penggunaan filter, serta penulisan narasi yang sesuai dengan citra diri yang diinginkan. Kedua, media sosial menyediakan umpan balik instan dalam bentuk like, komen, dan berbagi, yang dapat mempengaruhi persepsi diri dan kepercayaan diri individu. Umpan balik positif dapat memperkuat identitas yang diproyeksikan, sementara kritik atau kurangnya interaksi dapat menyebabkan refleksi diri dan modifikasi identitas. Di era digital yang terus berkembang, media sosial telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari bagi jutaan orang di seluruh dunia. Dalam bab ini, kita akan menjelajahi bagaimana sih media sosial ini mempengaruhi pembentukan identitas diri individu dalam konteks zaman digital. Yang pertama, pengaruh media sosial terhadap konstruksi identitas diri. Media sosial memberikan platform bagi individu untuk mempresentasikan diri mereka kepada dunia. Dengan fitur-fitur seperti profil pengguna, foto, status, dan cerita, individu dapat secara aktif membangun naratif tentang siapa mereka, bagaimana mereka ingin dipandang, dan apa nilai-nilai yang mereka anut. Namun, ada pertanyaan kritis tentang sejauh mana representasi diri online mencerminkan identitas diri sebenarnya, dan sejauh mana itu dapat dipengaruhi oleh tekanan sosial dan norma-norma digital. Yang kedua ada konsep diri di era digital. Konsep diri adalah persepsi individu tentang diri mereka sendiri, termasuk aspek fisik, psikologis, dan sosial. Dalam era digital, konsep diri seringkali dipengaruhi oleh respon dan interaksi dengan media sosial. Penelitian telah menunjukkan bahwa paparan terhadap gambar-gambar dan cerita yang diunggah oleh orang lain di media sosial dapat mempengaruhi persepsi individu terhadap tubuh mereka, keberhasilan mereka, dan tempat mereka dalam hierarki sosial. Nah, yang ketiga, konstruksi identitas kolaboratif. Media sosial juga memfasilitasi konstruksi identitas yang kolaboratif, di mana individu terlibat dalam interaksi dan pertukaran dengan orang lain untuk membentuk representasi diri mereka. Hal ini terjadi melalui like, komen, dan berbagai bentuk interaksi online lainnya. Identitas digital seseorang dapat dipengaruhi oleh bagaimana mereka dipersepsikan oleh orang lain di media sosial, serta oleh bagaimana mereka memilih untuk merespon dan merespon balik terhadap interaksi tersebut. Lalu ada dampak negatif dan positifnya gitu. Meskipun media sosial menawarkan banyak manfaat dalam pembentukan identitas diri, ada juga dampak negatif yang perlu dipertimbangkan. Misalnya fenomena seperti cyberbullying dan perbandingan sosial dapat merusak konsep diri seseorang dan menyebabkan stres dan kecemasan ya. Namun, pada saat yang sama, media sosial juga dapat menjadi sumber dukungan sosial, memungkinkan individu untuk terhubung dengan komunitas yang memiliki minat dan pengalaman serupa. Dan yang terakhir tentunya ada namanya tantangan dan peluang di masa depan ya. Di masa depan ini penting untuk terus mengkaji peran media sosial dalam pembentukan identitas diri dan mengidentifikasi tantangan serta peluang yang muncul seiring dengan perkembangannya. Menyadari peran media sosial dalam bentuk konsep diri individu dapat membantu dalam mengembangkan strategi yang lebih baik untuk pengelolaan identitas digital dan mempromosikan kesehatan mental yang lebih baik di era digital yang terus berubah. Nah, setelah kita tadi sudah membahas konsep identitas di dunia digital dan pengaruh media sosial pada pembentukan identitas, yang terakhir, yang ketiga ini kita akan membahas mengenai isu autentisitas dan keaslian di ruang cyber. Isu
autentisitas dan keaslian di ruang cyber merupakan topik yang sangat penting dalam menjaga integritas data dan mencegah serangan cyber. Nah, sebenarnya autentisitas dan keaslian di ruang cyber itu maksudnya apa sih? Jadi, autentisitas dan keaslian dalam konteks cyber refer kepada kemampuan untuk memastikan bahwa informasi, komunikasi, atau aktivitas daring benar-benar berasal dari sumber yang sah dan tidak dimodifikasi atau palsu. Ini sangat penting dalam menjaga integritas data dan mencegah serangan cyber seperti phishing, malware, dan ransomware. Terus ada ruang lingkup masalah. Masalah autentisitas dan keaslian di ruang cyber itu meliputi apa saja sih? Yang pertama itu ada yang namanya serangan phishing. Serangan phishing yaitu serangan yang menggunakan email palsu atau link berbahaya untuk mendapatkan data sensitif seperti password dan kredensial. Serangan phishing dapat merugikan korban dalam beberapa hal. Di antaranya, contohnya itu yang pertama, kejahatan finansial ya. Jadi korban ini dapat kehilangan uang atau mengalami pencurian identitas. Dan yang kedua itu contohnya merugikan perusahaan. Jadi serangan phishing juga dapat merusak reputasi perusahaan yang menjadi sasaran serangan, serta mengakibatkan kerugian finansial dan hilangnya kepercayaan dari pelanggan. Nah, terus untuk mencegah terjadinya phishing ini dapat dilakukan dengan beberapa cara ya. Yang pertama itu kita harus mewaspadai email curi-cari. Jangan mengklik tautan atau lampiran dari email yang terlihat mencurigakan atau berasal dari sumber yang tidak dikenal. Terus yang kedua, kita harus benar-benar memeriksa situs webnya. Pastikan URL situs web yang dikunjungi menggunakan protokol HTTPS dan memiliki sertifikat keamanan yang valid. Yang ketiga, jaga rahasia informasi pribadi. Kita harus menghindari informasi sensitif melalui email, pesan teks, atau panggilan telepon yang tidak dapat dipercaya. Yang selanjutnya yaitu kita dapat menggunakan keamanan tambahan dengan cara mengaktifkan fitur autentikasi 2 faktor untuk akun online yang memungkinkan. Dan yang terakhir, kita harus mengedukasi diri sendiri, yaitu tingkatkan kesadaran keamanan dengan edukasi diri sendiri dan orang lain tentang taktik phishing yang umum digunakan serta tanda-tanda peringatan yang perlu diwaspadai. Itu tadi sedikit penjelasan mengenai serangan phishing ya. Terus yang kedua ada yang namanya malware. Malware itu merupakan software berbahaya yang dapat merusak sistem komputer dan akses ke data sensitif. Terus yang ketiga ada yang namanya ransomware. Apa itu ransomware? Jadi ransomware ini merupakan malware yang menginskripsi data dan meminta bayaran untuk deskripsinya. Terus yang terakhir ada cybercrime. Cybercrime ini merupakan aktivitas ilegal daring seperti penculikan identitas, perdagangan anak, dan penipuan online. Nah, terus kita akan membahas regulasi keamanan cyber. Indonesia masih memerlukan undang-undang keamanan dan ketahanan cyber yang komprehensif dan demokratis untuk memudahkan negosiasi internasional terkait keamanan cyber. Undang-undang Perlindungan Data Pribadi atau PDP ini telah menjadi regulasi untuk menjaga kedaulatan virtual negeri ini, namun masih perlu peningkatan keamanan dan proteksi server dari serangan cyber. Nah, terus ada yang namanya model kelembagaan. Badan Cyber Sandi Negara atau
BUMN ini memiliki fungsi koordinatif namun belum sepenuhnya mengambil tanggung jawab. Oleh karena itu, perlu ada keterbukaan dan inklusi pemangku kepentingan dalam ekosistem cyber. Prinsip transparansi dalam strategi keamanan sangat penting guna menciptakan rasa aman bagi pengguna internet. Nah, untuk meningkatkan autentitas dan keaslian di ruang cyber, beberapa hal yang harus diperhatikan diantaranya ialah perbaiki keamanan server. Kita harus memastikan kredensial default tidak digunakan dan server tidak boleh restart. Dipasang antivirus, diupdate atau diubah-ubah konfigurasinya tanpa benar-benar diverifikasi. Terus yang kedua ada perhatikan phishing, yaitu kita harus menjaga user selektif ketika menerima link email atau pesan platform daring. Yang ketiga, implementasi regulasi. Pastikan regulasi keamanan cyber yang ada harmonis dengan peraturan perundangan lainnya dan inklusif dalam ekosistem cyber. Nah, sekian pembahasan singkat mengenai identitas digital yang di dalamnya mencangkup subbab tentang konsep identitas di dunia digital, pengaruh media sosial pada pembentukan identitas, dan juga isu autentisitas dan keaslian di ruang cyber. Mohon maaf jika dalam penyampaian ada yang kurang jelas atau ada kata-kata saya yang salah. Sekali lagi jangan lupa like, comment, subscribe YouTube saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.